Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, eh, stay happy ya. Kembali lagi bersama kita. Eh, Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, sehat selalu. Bagaimana perkembangan negeri kita ya selama dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto ya, yang sudah memimpin eh, menahkodai negara kesatuan Republik Indonesia. Tepat nih hari ini sudah berbagai macam permasalahan, berbagai macam demo demo ya, berbagai macam aksi sudah ada di masa kepemimpinan Pak Prabowo, sampai mengganti ya, mereshuffle kabinet-kabinetnya, kabinet merah putih ya. Ini menarik sekali ya. Dan apa yang sudah lakukan Pak Prabowo, program-programnya ya, apakah sudah terrealisasikan ya, ataukah hanya omong-omong saja teman-teman ya. Mari kita diskusikan bareng-bareng, kalian tulis di kolom komentar, dan mari kita saksikan beberapa cuplikan video mengenai Pak Prabowo di masa kepemimpinannya selama 1 tahun teman-teman ya. Pak Prabowo yang sekarang udah berjalan selama setahun, yang ibu paling suka apa? Itu memberikan makanan anak sekolah. Makan. Wow, MBG itu disukai emak-emak ternyata teman-teman. Siang. Makan bergizi gratis. Iya. Kenapa bu alasan? Karena selama ini anak sekolah kan tidak pernah merasakan presiden itu memberikan makan anak sekolah. Hanya baru Pak Prabowo aja yang memberikan makan anak sekolah, makan siang. Tapi memang rakyat Indonesia aja yang serakah, yang tidak mensyukuri diberikan bantuan sama presiden, inginnya ngelunjak. Dia pinginnya mintanya duit, karena memang udah otak dan matanya duit. Kebijakan Pak Prabowo. Oke, ini menarik sekali. Kalau kalian berpikir positif, apa yang disampaikan oleh ibu ini itu memang benar adanya ya. Karena ketika Pak Prabowo memberikan makan bergizi gratis, itu salah satunya ya dari teman-teman kita, kawan-kawan kita yang kekurangan, itu akan memberikan rasa kebahagiaan tersendiri buat mereka teman-teman ya. Berbeda kalau kalian sudah punya segalanya, itu ya mungkin tidak memiliki makna yang sebenarnya, tapi bagi mereka yang sangat membutuhkan itu sangat berarti buat mereka teman-teman ya. Dan apa yang dikatakan ibu ini ya, kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Pak Prabowo ya. Masalah nantinya ada teknis pelaksanaannya, itu ada kendala-kendala apapun, atau kalian bisa berpikir oh ini proyeknya ini ya nanti dikorupsi dan sebagainya, itu ya oknum saja teman-teman ya. Tapi inti dari programnya ini juga menarik sekali ya. Ya silakan kalian bisa berkomentar, bisa berdiskusi mengenai programnya Pak Prabowo ini yang sudah berjalan 1 tahun ini, apakah berdampak baik atau tidak, itu ya kalian yang bisa menilai teman-teman ya, rakyat yang bisa menilai ya. Karena ini menarik sekali ya. Prabowo yang sekarang udah berjalan selama setahun, ya. Lo pada sadar gak sih kalau hari ini, Senin 20 Oktober 2025, adalah tepat 1 tahunnya pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kerasakah udah 1 tahun pemerintahan ini jalan? Coba kita lihat deh ya, ada apa aja sih selama 1 tahun ini? Penasaran? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Indonesia di 1 tahun Prabowo Gibran. BTW sambil tulis di komen juga ya, pendapat lo tentang 1 tahun ini. Pertama, kalau mau ngomongin kebijakan, masih ingat PPN 12% yang dibatalin, diskon pajak kendaraan listrik, soal karyawan Sritex, atau mau langsung ngomongin kebijakan dan program paling ultimate dari pemerintahan ini, MBG, yang per 3 Oktober 2025 realisasi anggarannya udah mencapai 20 triliun, udah nyentuh 31 juta penerima, dan katanya nih dari 1,4 miliar porsi yang udah dibagikan ada 8.000 kasus keracunan. Lanjut, dalam Tara yang tugasnya ngelola aset BUMN yang kabarnya angkanya nyentuh ribuan triliun. Belum lagi ada koperasi Desa Merah Putih yang mau menghidupkan ekonomi di daerah. Ini baru permulaan. Ingat sama 2 kata paling wadidaw di tahun ini, efisiensi anggaran. Targetnya dulu pemerintah
mau hemat 306 triliun, 256 triliun dari belanja kementerian lembaga, dan 50 triliun dari dana transfer ke daerah. Sampai sini dulu aja deh. Kita bahkan belum ngomongin soal tragedi di Agustus kemarin dan beberapa aksi demonstrasi sepanjang 1 tahun ini. Tapi kalau mau lihat beberapa survei publik, misal dari Selios, yang respondennya kasih nilai 3 dari 10 buat kinerja kabinet. Poltreking yang 78,1% respondennya puas dengan kinerja pemerintah. Indo Strategi yang kasih nilai 3,07 dari 5 buat pemerintah ini. Gimana deh kalau menurut lo sendiri? Mungkin video ini gak bisa mewakilkan segala perasaan kita, entah itu puas, sedih, kecewa, happy dalam 1 tahun ini. Tapi harapan gue, ini kan masih ada 4 tahun lagi. Tolong Pak, Bu, yang bagus dipertahanin, yang jelek tolong dikurangin. Dan Betul sekali ya. Dari cuplikan video ini sudah lengkap sekali, dari awal kepemimpinan Pak Prabowo yang akan menaikkan pajak kemudian dibatalkan, kemudian program MBG ya, dan kemudian aksi kemarin di bulan Agustus itu yang besar-besaran ya. Ini tragedi yang luar biasa, menarik sekali, dan pesan dari video ini juga sangat bagus sekali. Yang baik dipertahankan, yang jelek kita buang teman-teman ya. Kita pokoknya sebagai warga kita dukung apapun itu mempunyai dampak positif bagi kita semua. Salah satunya ya itu membuat warga kita sejahtera dari segi ekonomi, itu yang paling penting. Karena ketika negara itu masih banyak tingkat kriminalitasnya, artinya menandakan bahwa masyarakat itu ekonominya masih gonjang-ganjing teman-teman ya. Kalau semua masyarakat itu sudah sejahtera, mungkin tingkat kriminalitasnya sudah bisa diminimalisir ya. Sudah angka sedikit. Ini anak muda aja sudah berkeliaran, pakai celurit, pakai ini, tawuran di mana-mana. Ini menandakan bahwa negara kita nggak baik-baik saja ya. Dari sumber daya kita aja masih rendah teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Rame di sosial media, warganet heboh bahas video peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo yang disebut-sebut dibuat pakai AI. Saya Presiden Republik Indonesia masa depan, dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan. Kira-kira beneran AI atau emang konsepnya sengaja dibuat futuristik? Gimana menurut kalian? Rame di sosial media. Pertama, ini masalah MBG. Ini MBG ini bukan makan bergizi gratis, tapi ini adalah makan beracun gratis. Mohon dicatat ini kepada Pak Prabowo, seluruh menteri-menterinya, ini adalah makan beracun gratis. Ini perlu dievaluasi Pak. Dan ada total 940 lebih masa pendemo dari Agustus sampai sekarang yang kemudian saat ini masih ditangkap dan belum dibebaskan. Ini merupakan suara-suara demokrasi yang telah dimatikan oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadikan narasi atau kecemasan masyarakat mengenai MBG beracun teman-teman ya. Hal-hal yang seperti ini yang membuat keresahan masyarakat, menjadi takut, menjadi gelisah. Wah, MBG beracun, MBG ini takut. Padahal ya yang namanya mungkin itu memang terjadi beracun ya teman-teman ya, atau terkena racun atau sebagainya. Tapi kan tidak semua SPPG ya atau apa itu dapur makan itu berniat untuk meracuni anak bangsa itu. Ini yang dituju itu anak bangsa teman-teman. Bayangkan kalau dirasionalisasikan itu nggak masuk akal ya. Kalau memang itu mau meracuni anak-anak ya, itu memang mungkin kalau disengaja ya itu memang oknum ya. Kalau tidak disengaja ya mungkin itu ya kesalahan teknis saja. Kesalahan teknis yang memang harus dievaluasi, tapi bukan dihilangkan teman-teman ya. Bukan dihilangkan ya. Untuk solusinya ya mungkin itu teman-teman ya. Nah, pendapat kalian gimana? Apakah di daerah kalian mungkin menemukan hal yang serupa seperti ini?
Mungkin kalau di daerah kita ya aman-aman aja ini untuk MBG ya. Ya oke lah, ini namanya anak muda ya, keren, menyuarakan aspirasinya. Yang perlu kita lihat dari makanan bergizi gratis ini, itu adalah gizi ratusan triliun yang diambil oleh para tim sukses atau orang-orang yang dekat dengan Prabowo. Sore hari ini dengan banyak elemen mahasiswa dan juga rakyat. Ya tidak apa-apa, kita kan negara demokrasi ya teman-teman ya. Nah ini yang seperti ini merusak fasilitas negara ini yang kita tidak inginkan ya. Ini fenomena yang sangat gimana ya, itu kan dibuat oleh negara kemudian dirusak fasilitasnya, itu kan sayang banget teman-teman ya. Sayang, Satu tahun ini, belakangan ini Prabowo tidak pernah menanggapi serius terkait pelanggaran HAM, terkait aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Prabowo tidak pernah menanggapi dengan serius. Loh, mungkin ada apa ya, boleh-boleh saja kalian memberikan aspirasinya. Memang barangkali apa ya, ya mereka memang seperti itu teman-teman ya, boleh menyuarakan aspirasinya. Ini jadi masukan ya buat pemerintahan Pak Prabowo yang sudah 1 tahun untuk memimpin ya. Ini ada beberapa catatan soal MBG tadi, ada yang beracun, kemudian ada pelanggaran HAM. Ini harus dievaluasi ya, harus dievaluasi. Kita kawal ini para anak-anak muda ini, kita dukung apa yang menjadi keresahan, keluh kesah mereka untuk lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu harus didengarkan Pak Prabowo, teman. Ya, Pak Prabowo. Nah, ini lagi. Dituding buatan. Nah, ini ada opini ya, ada apa namanya ya. 10 pejabat dengan kinerja terburuk dan harus di-reshuffle. Bahlil Lahadalia minus 151. Dilanjutkan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, ini yang paling disorot nih, Badan Gizi ya. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Fadlizon, Zulkifli Hasan. Nah ini, wow, it's my chick pokoknya. Puas hasil dari beberapa lembaga survei, termasuk survei dari Poltreking, menyatakan bahwa 1 tahun kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran, 78% menyatakan kepuasannya. Alasannya adalah kepemimpinan yang tegas dan berwibawa, bantuan yang tepat sasaran, dan makanan bergizi gratis. Apakah Anda termasuk yang 78%? Nah, ini salah satu kawan kita memberikan survei 78% publik puas dengan kinerja Pak Prabowo. Surveinya diambil dari mana? Sampelnya dari mana, kawan ya? Mungkin oke lah, kalau kita lihat dari media sosial memang warga kita puas, terutama dari anak-anak, karena mendapatkan makanan itu bergizi gratis ya. Itu mereka senang, bahagia. MBG datang, minum susu dan lain-lain. Oke, puas ya. Tapi kan kita lihat sisi-sisi yang lain ya. Kenapa kemarin di bulan Agustus ada demo besar-besaran? Kemudian Pak Prabowo pinter juga ini, langsung ya respon cepat mengganti Menteri Keuangan. Ya artinya
kesimpulan dari pemerintahan Pak Prabowo 1 tahun ini ya memang ya ini 70%-an itu merasa kepuasan, namun ada beberapa yang belum puas dalam kinerjanya Pak Prabowo karena rakyat juga masih merasakan yang namanya keresahan ya, kekhawatiran. Apakah Anda puas? Viralnya video dari masa depan. Cak, kerasa nggak sih? Ternyata udah 1 tahun nih Prabowo jadi presiden. Waktu berlalu lebih cepat sih, apalagi buat wartawan. Karena selama 1 tahun ini berbagai kebijakan kontroversial itu Betul, berbagai kebijakan kontroversial itu muncul ya. Silahkan kalian bisa diskusikan bareng-bareng, tulis di kolom komentar apa sih kebijakan Prabowo Subianto selama 1 tahun yang kontroversial ya teman-teman ya, dan apa harapan kalian untuk sisa kepemimpinan Pak Prabowo ya. Ini apa yang menjadi keluh kesah kalian selama ini ya, kalian tuliskan, bisa disampaikan, diskusikan bareng-bareng ya. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa, mungkin ya dengan Pak Prabowo yang tegas itu bijaksana, para mafia-mafia, para koruptor itu segera ditangkap teman-teman ya. muncul. Ada juga peristiwa-peristiwa yang mencengangkan dan juga ada yang unik-unik nih. Pernyataan-pernyataan pejabat yang blunder. Emang iya ya? Apa aja sih, Cak? Masa lo nggak inget sih? Misalnya, kenaikan pangkat Teddy Indrawijaya sebagai letkol dari sebelumnya mayor. Kemudian hambatan-hambatan komunikasi para menteri dan pejabat ke presiden. Ada juga berbagai kebijakan yang tadi mencengangkan, misalnya tarif impor Trump. Negosiasinya ternyata tidak semulus itu. Tapi nanti detailnya teman-teman bisa saksikan di YouTube Tempo.co dan dengarkan di Spotify Bicara Halus Politik. Oke. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, siapa menteri dengan kinerja terbaik menurut kalian? Siapa kira-kira teman-teman ya? Kalian tulis di kolom komentar siapa kira-kira. Apakah Bahlil ya? Atau siapa itu Pak Nusron Wahid, Caimin ya? Ya memang di kepemimpinan Pak Prabowo ini ya, kita bisa mendengarkan penangkapan korupsi dengan nilai triliunan teman-teman ya. 100 triliun, 200 triliun, bahkan kemarin 13 triliun ya disita. Ini yang jarang sekali kita lihat ya. Jarang kita lihat, maksudnya belum pernah ya kita melihat ada yang ketangkep korupsi ini. Berarti yang kemarin-kemarin belum ketangkep, baru kali ini ketangkep. Harapannya yang belum ketangkap segera ketangkap Pak Prabowo ya. Itu apa namanya, keinginan rakyat itu ya. Yang belum ketangkap segera ketangkap. Dan satu lagi ya, Pak Prabowo apa yang menjadi keluh kesah masyarakat itu ya, satu untuk perampasan aset teman-teman ya. Perampasan aset ya segera disahkan Pak Prabowo. Nih ya, kalau menurut saya Pak Bahlil, no debat, Pak Bahlil. Bahlil lah Dahlia. No debat, terbaik ini ya, menteri dengan kinerja terbaik di era pemerintahan Bapak Prabowo ini, Pak Bahlil. No debat, jangan debat, nggak usah komen. Kalau saya dukung Pak Bahlil, kalau saya milih Pak Bahlil menteri terbaik. Gimana nggak mau terbaik? Orang dia berbuat salah aja tetap bener, berbuat tidak baik aja dia tetap dipertahankan. Oke, mungkin itu saja beberapa cuplikan video mengenai Pak Prabowo memimpin Indonesia selama 1 tahun ini ya. Masih 1 tahun teman-teman ya, banyak sekali kontroversial
dari kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, dari programnya ya, kemudian ada yang demo, ada yang aksi, dan kemudian respon cepat Pak Prabowo mengganti menteri-menteri yang kinerjanya kurang baik, langsung diganti teman-teman ya. Mungkin pendapat kalian, apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian rasakan selama kepemimpinan Pak Prabowo selama 1 tahun, kalian bisa diskusikan di kolom komentar ini. Kalian bisa komen sepuasnya. Apakah kalian puas atas kinerja Pak Prabowo? Apakah justru kalian sedih? Apa kalian kecewa, bahagia, senang, dan sebagainya? Mungkin kita bisa saling curhat, saling sharing. Di mana daerah kalian, apa yang sudah kalian rasakan selama kepemimpinan Pak Prabowo ini? Apakah sudah merata dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman? Oke, mungkin itu saja dari kita. Kurang lebihnya kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.